Halo teman-teman, salam semangat, salam ceria, belajar berkarya. Perkenalkan, saya Hairunisa Hanan Pratiwi, mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan sharing sebuah handbook dengan judul The E-Learning Designers sebagai panduan praktis untuk proses pengembangan e-learning untuk desainer e-learning pemula. Bab 2. What is e-learning? Apa sih yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kata e-learning? Apakah Anda membayangkan seorang yang duduk di hadapan sebuah komputer? Di dalam buku ini, penulis mendefinisikan e-learning sebagai pengalaman belajar apapun yang terjadi pada perangkat digital seperti komputer, tablet, smartphone, atau perangkat lainnya. Contoh e-learning yaitu menonton video YouTube, menyelesaikan kursus online melalui universitas, serta menghadiri live webinar. Maka definisi e-learning ini cocok dengan frase klise yang sering kita dengar yaitu possibilities are endless atau kemungkinan tak terbatas. Payung e-learning selalu berevolusi dan berkembang. Ada beberapa karakteristik umum yang dapat kita terapkan pada berbagai jenis e-learning. Karakteristik pertama yang menentukan e-learning adalah apakah itu sinkronus atau asinkronus. E-learning sinkronus adalah sebuah kondisi semua pembelajar dan instruktur terlibat dalam pembelajaran pada waktu yang sama, misalnya live webinar atau live diskusi online. Sedangkan e-learning asinkronus adalah saat pelajar menyelesaikan pembelajarannya sendiri tanpa waktu yang ditentukan kapan pembelajaran berlangsung. Contohnya menonton video, diskusi ongoing, dan lain-lain. Karakteristik penentu kedua dari e-learning adalah apakah ini interaktif atau pasif. Penggunaan interaktivitas sering digunakan untuk meningkatkan pengalaman belajar. Misal, pembelajar diberi kendali atas navigasi pada sebuah menu kursus, penggunaan pertanyaan kuis, pembelajar membuat sebuah keputusan dan melihat hasil keputusannya, dan contoh-contoh daftar interaktivitas lainnya yang hampir tidak ada habisnya. Daftar e-learning pasif, contohnya seperti video, artikel online, infografis digital, atau konten belajar digital apapun yang tidak mengharuskan pembelajar berinteraksi dengannya dapat dianggap pasif. Ada pun beberapa manfaat dari e-learning. Yang pertama yaitu e-learning dapat didistribusikan secara global. E-learning disampaikan pada perangkat yang terhubung ke internet sehingga dapat mudah disampaikan ke pembelajar dimanapun. 2. E-learning tersedia saat pembelajar membutuhkannya, karena sebagian besar e-learning tidak memerlukan instruktur. 3. E-learning menawarkan pengalaman dan pesan pembelajaran yang konsisten. Kursus e-learning dibuat sekali dan dapat dikirim ke seluruh pembelajar, sehingga pembelajar menerima pengalaman dan konten pembelajaran yang sama. 4. E-learning dapat melacak kemajuan pembelajar. Adanya platform hosting seperti LMS, sehingga e-learning dapat melacak dan melaporkan kemajuan setiap pembelajar. 5. E-learning dapat menghemat waktu dan uang. Seperti kebanyakan hal, tidak ada jawaban tunggal untuk bagaimana e-learning dikembangkan. Intinya adalah melakukan proses pengembangan atau konstruksi dari awal hingga akhir. Mengembangkan e-learning sangat mirip dengan membangun rumah. Sebelum Anda meletakkan batu pertama untuk membangun sebuah rumah, banyak pertanyaan yang harus dijawab, seperti bagaimana gaya rumah yang akan dibangun, berapa banyak kamar tidur dan kamar mandi, berapa lama proses konstruksinya, apa langkah pertama, kedua, dan seterusnya dalam proses konstruksi, bisakah perubahan dilakukan selama proses konstruksi? Jalur pengembangan e-learning penuh dengan lika-liku, beraneka ragam, dan rumit. Mengikuti proses pengembangan e-learning yang solid membantu menjinakkan proses yang bengkok dan membingungkan ini. Apa perbedaan desain dan pengembangan? Desain adalah proses ide dan menguraikan solusi pembelajaran. Dari perspektif e-learning, ini termasuk mengumpulkan dan mengatur konten ke dalam storyboard. Pengembangan adalah proses membangun solusi pembelajaran. Dari perspektif e-learning, ini mencakup pembuatan prototipe dan pengembangan kursus yang lengkap dan siap untuk pembelajar. Mengapa penting untuk mengikuti proses pengembangan? Proses pengembangan dapat membantu membuat proyek sesuai dengan jalurnya. Terdapat dua model paling populer, yaitu EDI dan SAM.
ED terdiri dari 5 akronim fase, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Model pengembangan ini disarankan untuk menyelesaikan setiap fasenya secara berurutan. SAM, singkatan dari Successive Approximate Model, adalah model desain dan pengembangan siklus atau berulang. SAM sering dikenal cepat, di mana proyek akan melalui beberapa draft cepat dan pengulangan hingga solusi ideal dibuat. Dalam buku ini, penulis menyebut kedua model tersebut dengan model manajemen proyek yang berfokus pada proses daripada desain. Model mana yang harus kita gunakan, itu sepenuhnya tergantung pada organisasi yang akan dikembangkan kursusnya. Ada kalanya ADI lebih masuk akal, ada kalanya SAM menjadi pilihan yang baik. Terlepas dari proses yang akan Anda gunakan, ada 3 prinsip yang harus selalu dimasukkan ke dalam proses pengembangan, yaitu yang pertama, iteratif design, merancang, menguji, dan mendesain ulang suatu produk dengan cepat untuk mencapai hasil terbaik. Frequent review, kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk mendapat umpan balik. Quality design, proses pencapaian tingkat kualitas desain tertinggi, baik dari segi estetika maupun konten. Sekian yang bisa saya sharingkan pada bab 2 ini, semoga bermanfaat and see you next time.